warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih bisa menjalankan amaliyah kewajiban kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semuanya masih bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul hikmah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang Allah muliakan. Pada video-video sebelumnya, alhamdulillah, ustaz-ustaz atau abi-abi sebelumnya telah menjelaskan apa yang disebut dengan kurban, lalu bagaimana kisah daripada awal mulanya sesembelihan hewan kurban ini, dan juga apa yang menjadi syarat-syarat kurban dan kesunahan-kesunahan untuk penyembelihan hewan kurban ini. Semuanya telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk yang belum menonton video tersebut, kami sarankan untuk segera menonton karena banyak sekali faedah-faedah yang harus kita pelajari daripada video-video tersebut. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya di sini akan mengulang atau mempelajari secara bersama tentang faedah-faedah, fadilah-fadilah daripada penyembelihan hewan kurban. Untuk membicarakan tentang fadilah penyembelihan hewan kurban, sangat banyak sekali fadilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang menyembelihnya. Akan tetapi saya di sini akan membacakan terhadap hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Abdimu duhayakum fa innaha 'ala as-sirati matayakum." Abdimu duhayakum, agungkanlah sembelihan hewan kalian, muliakanlah sembelihan hewan kalian. Kenapa? Fa innaha 'ala as-sirati matayakum, karena sesungguhnya sembelihan hewan kurban kalian akan menjadi kendaraan kalian nanti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dunia ini mendengar jembatan Shiratal Mustaqim, mungkin kita mendengarnya secara normal saja. Karena apa? Karena otak kita ini, atau disebutkan dengan aqlul ma'ash, otak yang selalu memikirkan tentang kehidupan duniawi saja, ini tidak sanggup untuk memikirkan bagaimana keadaannya jembatan Shiratal Mustaqim. Mungkin ketika kita mendengar jembatan Shiratal Mustaqim, yang datang terhadap otak kita itu adalah mungkin seperti jembatan yang ada di Suramadu, yang begitu besar, masuk beberapa mobil. Yang padahal jembatan Shiratal Mustaqim itu, kata para ulama, jisrun mamdudun, sebuah jembatan yang terbentang terhadap surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ahaddu minas saifi, yang lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minasy'ari, dan lebih tipis daripada rambut manusia. Bahkan satu rambut pun dibelah menjadi 7 rambut, itulah saking tipisnya jembatan Shiratal Mustaqim. Maka dari itu, ini semuanya hanya bisa dilewati dengan amaliyah kita, khususnya seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu abdimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Ketika nanti banyak sekali orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, ada yang merangkak,
Ada yang jalan pelan-pelan, tiba-tiba sudah mau sampai ke surganya Allah malah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada juga yang terbang, ada juga yang naik kendaraan, yaitu sebagaimana dijanjikan Rasulullah, fa innaha matayakum 'alas sirati, karena sembelihan hewan kurban kita di dunia ini akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan juga untuk keterangan yang kedua, yaitu diambil daripada kitab Durratun Nasihin, ada seseorang yang bernama Ahmad bin Ishaq. Beliau menghikayatkan bahwasanya beliau memiliki saudara yang sangat fakir sekali. Tapi meskipun keadaan fakir, adiknya ini setiap tahun berkurban satu kambing. Dan ketika beliau berdiam satu tempat, ada nenek-nenek yang datang pengemis dan meminta bantuan, membutuhkan 1 dirham. Kebetulan adiknya Ahmad bin Ishaq ini memiliki 1 dirham, tapi beliau tanpa memikirkan dirinya langsung memberikan uang tersebut, 1 dirham tersebut kepada nenek-nenek yang sedang membutuhkannya. Setelah itu meninggallah adiknya Ahmad bin Ishaq ini, lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin sekali melihat adik saya dalam mimpi saya, bagaimana keadaannya sekarang." Dan beliau langsung mengambil wudhu dan beliau sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah sebelum tidurnya. Setelah itu beliau tidur lalu memimpikan adiknya yang sudah meninggal tadi. Tatkala di mimpinya itu dunia ini sudah kiamat, hancur lebur semuanya, dan tiba-tiba adalah adiknya datang menghampirinya sambil menunggangi kuda yang berwarna putih, dan di belakangnya ada puluhan kuda yang mengikutinya. Lalu Ahmad bin Ishaq mengatakan dalam mimpinya, "Wahai adikku, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan kepada kamu seperti ini?" Lalu adiknya menjawab, "Ini semuanya dikarenakan aku dulu telah bersedekah 1 dirham kepada nenek-nenek yang sangat membutuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pahala ini semuanya kepadaku." Lalu Ahmad bin Ishaq menanyakan, "Dan apa yang menjadi balasan daripada kuda putih yang kau tunggangi ini?" Adiknya menjawab bahwasanya kuda putih ini merupakan sembelihan hewan pertamaku ketika masih aku hidup di dunia, sedangkan kuda-kuda yang ada di belakangku ini merupakan balasan dari Allah atas semua sembelihan hewan kurbanku selama aku masih hidup di dunia. Oleh karena itu para hadirin, banyak sekali fadilah-fadilah kurban yang akan diberikan sebagai pahala kepada kita nanti di yaumul qiyamah, di kehidupan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 Dzulhijjah yang akan mendatang ini kita semuanya diberikan umur yang panjang dan juga diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah-amaliyah kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudh ma safa wa da'ma kadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.